tahun ini adalah tahun gue first time I tell publicly ada 2 karyawan gue yang menggelapkan uang. Waduh. Totalnya 1 miliar. Naruh CEO di bio Instagram tuh gampang guys. Tapi kalau misalnya lo mau ngomongin bisnis lo tuh bisa bertahan apa enggak, lo mau ngomongin sebenarnya karyawan lo tuh happy apa enggak, menurut gue network itu sesimpel lo ada, tapi ketika lo ada orang lo inget. Nanti tiba-tiba lagi ada orang lagi, kan kita nggak pernah tahu tiba-tiba orang butuh service atau apapun yang kita jual tuh kapan ya. Tapi ketika butuh dan lo ada, ya most likely lo yang ditawarin. Alright, we're back di CEO Talks dari Opal barengan sama Willy Winarko. Hari ini kita punya seorang bos label. Wah, dia punya sebuah label. Bentar, gue kenal dia sebenarnya sebagai content creator zaman dulu. Abis itu jadi musisi, punya platform musik, sekarang jadi punya label. Ladies and gentlemen, boys and girls, kita punya Christian Boh. Halo semua, selamat pagi. Yes. Tos dulu dong kita dong. Gila lu, gue way back dari 2014 kenal lo ya. Luar biasa ya. Udah banyak banget nih yang udah kita lalui. Iya. Gokil. Tapi lo morning person gak sih orangnya? Morning person ya. Jadi gue memang cukup suka pagi ya. Oh gitu ya. Dan terlebih semenjak gue udah berkeluarga, udah punya anak, makin lebih ada reason lagi buat bangun pagi. Wah, siap. Karena emang kita hari ini podcast terpagi sebenarnya buat kita. Terima kasih gitu banyak kan. lo, gue ngerepotin kalian ya karena kita yang sangat senang gitu kan kedatangan lo. Gue memang gue sempet waktu pasti kontak sama Mas Diar gitu kan. Waduh, bro, gue jam 10. Actually gue ada meeting lagi. Oh ya udah gue mundur dikit nggak apa-apa, tapi boleh nggak kalau pagi? Terpagi jam berapa nih? Gue udah tahu nih karena gue di kantor juga ada syutingan kan. Gue tahu anak-anak juga jarang lah di syuting pagi. Gitu. Tapi gue udah kayak guess nih, ini pasti lebih pagi daripada biasanya. Gak apa-apa ya teman-teman ya, bangun pagi sedikit ya. Gak apa-apa dong. Yang pasti gue selalu pengen nanya lo morning person atau enggak, karena gue ngeliat tuh CEO tuh ada 2, yang kerjanya malam atau kerjanya pagi, biasanya gitu kan. Ibaratnya kayak kalau berarti lo anaknya yang pagi itu udah on gitu ya. Pagi udah on ya. Oke. Hari ini kan kita di CEO Talks lah. Kita pengen ngobrolin sedikit tentang posisi lo sebagai CEO di label. Lo juga punya sebuah platform gitu ya. Gue mau nanya sih, awal mulanya boleh nggak nih napak tilas sedikit lah. Awal mula lo bikin Indo Musikgram, making music content gitu tuh awalnya gimana sih? Kalau gue flashback yang ini ya, secara singkat, gue lahir dari keluarga yang non entrepreneur sebenarnya. Bokap gue itu karyawan yang akhirnya pensiun di 2019. Nyokap itu ibu rumah tangga. Bokap gue literally kerja yang tanpa ada side hustle bahkan gitu ya. Bukan yang ada kerja sama orang terus ada side hustle, nggak ada side hustle. Gue dulu belasan tahun dari lahir sampai lulus SMA itu gue tinggal di Jembatan 5 Tanah Sereal di Jakarta Barat yang rumahnya itu cuma bisa masuk pakai motor doang. Yang mobil, kalau dulu bokap punya mobil tapi kayak parkirnya 500 meteran dari rumah. Jadi lu kayak mesti gue pernah melewati itulah. Kalau bahasa orang-orang kaya sekarang, tempat lu Bronx banget ya, itu tempat tinggal gue dulu gitu loh. Humble beginnings ya. Iya, iya beneran real humble beginnings lah, bukan humble yang gue buat-buat gitu ya. Jadi dulu gue juga waktu pas SMA, di saat dulu gue di sebuah sekolah Katolik di Jakarta Pusat, isi teman-teman gue tuh rata-rata kuliahnya tuh ke Untar, ke Trisakti, pokoknya tipikal anak Jakarta Barat lah. Dan waktu itu gue kayak minta tolong sama bokap gue, boleh nggak kalau gue kuliah musik. Dan dengan segala keterbatasan, dan gue ingat banget lah betapa terbatasnya bokap gue dulu, gue dikuliahin di UPH musik dan jalur non prestasi lagi. Jadi waktu dulu tuh gue I didn't know. Oh ternyata sebenarnya susah, tapi sebenarnya bokap gue maksa karena ceritanya tuh bokap gue waktu dulu kan orang Bangka ya, dia demen musik, sempet ngeband, tapi mimpinya mati semua lah karena dia harus mencari uang di Jakarta gitu ya, dari Sumatera ngerantau. Nah, jadi dia ketika ngelihat ada mimpinya lagi lahir di anak dia, kayaknya yang gue asumsi gitu ya, we never really talk about this gitu, karena gue sama bokap bukan yang kayak kayak yang dad son relation yang ngomongnya kayak di film-film gitu ya, kadang-kadang kaku-kaku aja gitu.
Tapi gue asumsi kayaknya dia ngelihat, oh ini dia saatnya gue perjuangin yang dulu mungkin gue lepas gitu. Akhirnya gue dikasih kuliah musik. Dan waktu pas gue kuliah musik, singkat cerita gue lulus di tahun 2013. Gue ngajar. Dan waktu pas gue ngajar, itu ruangan ngajarnya tuh kayak setengah pot kita ini nih. Iya. Terus kayak gini lah, gue ngajar murid gue 1 tahun, gue ngajar actually dari 2010. Tapi 2013 waktu graduate dari kampus sampai 2014 tuh gue kayak, men kok gini ya? Gue berpikir gue kuliah musik bisa jadi musisi, bisa jadi tampil di panggung besar. Kok gue malah ngajar bocil-bocil yang nggak mau ngeles, nggak mau belajar, males, gitu ya. Dan di bilik yang sempit dan I have to wait like. Pokoknya kalau di weekdays gitu ya, gue datang misalnya jam 2 karena anak-anak baru pulang sekolah, selesai jam 8 misalnya ya. Nah itu tuh gue mesti nunggu misalnya jam 2 nih, jam 3. Nanti ada murid lagi jam 7, ya gue mesti nunggu di situ sampai jam 7. Iya. Dan kadang-kadang udah jam 7, Kak sorry aku nggak bisa datang. With whatever the reason is. Jadi akhirnya gue kayak, nih hidup kok gini amat ya gitu. Gue bilang ini gue nggak plan kayak gini nih. Akhirnya nih persis kayak iPad yang lu punya ini ya. Dulu gue punya itu sama satu HP yang Nokia cuma buat telepon doang. Jadi gue cuma punya Nokia sama iPad. Gue berdiriin sama kayak gitu, gue main gitar, gue main, gue rekam, main whatever song it is. Waktu itu tahun 2014 gue main Ed Sheeran, gue main apa segala kan, gue upload deh ke Insta sama ke Facebook waktu itu. Nah waktu pas gue upload ke Insta, tiba-tiba waktu itu di algorithm back then kayak, oh iya nih ada community of video Indofitgram. Terus gue kayak, oh ada nih, gue iseng ngelihat cara mereka ketemu satu sama lain tuh gimana sih? Hashtag. Ya udah gue tulis deh hashtag Indofitgram. I was lucky lah. Dalam waktu sebulan kurang, tiba-tiba gue dikontak tuh, di follow sama Benak Ribo, Chandra Leo, dan teman-teman. Dan mereka kayak, Bong, kita belum ada orang musik nih. Jadi I was lucky. Jadi I was not the best. Gue bukan yang terbaik dari yang teman-teman musik yang mereka punya, tapi mungkin gue duluan yang muncul di mata mereka, di radar mereka. Sehingga cerita gue temenan, dan akhirnya bikin Indo Musikgram di tahun 2014 juga, di bulan Juni. Gue masih ingat first postnya itu 26 Juni 2014. Kayak kita bikin poster, ya gunakan hashtag ini lalu nanti kami repost gitu. Dan 2014 bulan September gue resign dari tempat gue ngajar. Bukan karena lagi menjanjikan, tapi karena gue udah bener-bener gak kuat lah. Udah gue kayak 4 tahun gue ngajar, gue gak ngerti gue mesti ngapain lagi gitu. Zaman gue ngajar, mentok gue dapet 2-3 juta sebulan. Mentok. Karena pembagiannya jadi kayak gini. Dulu biaya les itu per murid 500.000. Guru mendapatkan 50% dari pembayaran murid. Nah, jadi waktu pas pertama gue masuk di Indo Musikgram dan content creator gitu di 2014, pernah sekali dapat job, gue ingat banget, gue ditawarin sama salah satu co-founder Indofitgram juga. Bong, ini ada brand nih, kerjain ya. Oh iya, gue dengan kayak, oh iya, ya apa ya bahasa mental ya, terbiasa, mungkin bahasanya terbiasa miskin ya, atau terbiasa dibayar murah. Jadi kita tuh siap untuk nerima yang murah. Justru malah ketika disebut, iya nih 2 digit nih, TED gitu, bukan 2 digit yang 50 ke atas, tapi 2 digit belasan lah. Tapi waktu itu gue kayak, udah banyak banget nih ya. Gue kayak, 2 digit. Gue yang kayak baca lagi chatnya. Oke, gue nggak akan sia-siain ini. Gue benar-benar kerahin semua kemampuan gue, apa yang gue nggak bisa gue iniin. Syuting di rumah temen gue pun gue jabanin. Gue kayak bilang sama dia, boleh nggak gue syuting di rumah lu karena rumah lu bagus. Boleh bro, syuting gitu. Sampai brandnya datang apa segala, dan gue belajar banget di situ kayak client servicing. Ketika misalnya syuting, ada brand yang kalau misalnya brand datang, ada yang bosnya nih. Kalau bosnya biasanya nyari-nyari tempat duduk paling nyaman. Tempat syuting nih, dia kayak nyari-nyari gitu. Screening dulu mana ya. Terus gue kayak, ini bos nih. Soalnya bawa-bawa ininya juga bajunya rapi gitu. Terus ada yang kayak, nggak ngasal gitu kan. Ada yang ngerokok-ngerokok. Kru. Kalau kru ini snack-snack, kopi gitu. Kalau bos biasanya nggak terlalu mau snack nih. Tapi maunya, akhirnya gue belajar banget di situ. Dan to make it short lagi karena kayaknya gue udah kepanjangan. Cuma intinya
Dari situ akhirnya gue benar-benar belajar banget hal yang gue nggak pelajarin di kampus, hal yang gue nggak pelajarin di musik, yaitu tentang gimana membangun network yang baik. Dari situ akhirnya fast forward lagi 2017 gue memutuskan untuk sewa kantor untuk membangun Indo Musikgram kantor. Akhirnya singkat cerita lagi 2019 gue meresmikan semuanya lah menjadi PT dan kawan-kawan hire orang finance. Ya tipikal yang akhirnya menyadari untuk betapa pentingnya menjaga finance, pajak dan kawan-kawan. Nah di 2020 itulah mungkin update yang tadi lu bilang menjadi memiliki label ya. Di 2020 gue memulai sebuah kerjasama dengan Trinity Optima untuk bangun Acuan Entertainment. Dan di 2023 tahun ini juga gue membangun sebuah JV lagi sama salah satu Google partner lagi sama Sosialoka. Di mana kami melicense cover artis. Jadi memang cover artis itu di manage dan di license covernya agar mereka memiliki cover yang legit. Nah kalau yang Acuan di 2020 ya so far artisnya 3. Gue ada Alsa, Jebung dan Dendi Yendistio. Semoga tidak kepanjangan. Itu napak tilas yang bagus karena semuanya jadinya tahu gitu kan backgroundnya. Gue berusaha karena yang barusan itu gue belum pernah lakukan. Jadi gue berusaha untuk yang gue belum pernah lakukan karena gue cerita secara detail dari gue benar-benar susah kan. Tapi itu oke sih karena pada akhirnya jadi kita tahu gitu ya pada awalnya di gimana, karena nih lucu tadi lo cerita awalnya itu lo bikin konten terus lo ketemu sama orang-orang yang tepat, akhirnya jadi platform, abis itu jadi legit, akhirnya jadi label dan sebagainya gitu kan. Ya karena lo ngambil iPad, lo leap of faith keluar dari pekerjaan lo sebelumnya, akhirnya lo juga bisa di posisi yang sekarang gitu. Pastinya itu bukan cuma luck aja, tapi salah satunya adalah network yang tadi lo bilang gitu. Seberapa pentingnya network sekarang? Kan kalau kata orang kan your network is your net worth ya. Memang benar. Lebih tepatnya net worth yang kalau gue artikan nggak semuanya yang ada rupiahnya, tapi worth itu kan mungkin bisa juga sebagai intangible value ya. Network itu basically what helps me in so many ways. Contoh 2015 gua ini chain of reaction yang menurut gue paling menjelaskan betapa pentingnya network ya. Karena here's the thing, kita lagi pengen nasi goreng gitu misalnya. Kalau kita lagi punya waktu dan kita punya teman dan kita punya kendaraan dan kita punya semuanya, kita akan nyari nasi goreng yang paling kita suka. Tapi kita lapar, ada nasi goreng depan muka, sikat lah. Ya kan? Sikat lah, nasi goreng nih ada kerupuknya dikit, ada acaranya dikit, ya tambah teh anget, sikat lah. Tapi ketika kita lagi ada prima, ya mungkin gue misalnya gue demen nasi goreng Obama yang di Menteng, gue tinggal di Jakarta Barat, mungkin gue mau bela-belain nyetir 1 jam gitu buat kesana. Tapi kalau enggak kan ngapain? Betul. Nah, sama seperti kejadian di hidup gue waktu 2015. 1 tahun lah kurang lebih setelah gue kenal sama si geng Indofitgram itu ya. Kan tadi gue cerita ya, gue Bong mau gak ngerjain ini yang brand yang 2 digit itu. Nah ada sequelnya lagi tuh. Sequelnya adalah Bong gue lagi ditanyain nih siapa rekomendasi YouTuber yang buat diterbangin ke Singapura buat ikut kompetisi dari sebuah brand laptop. Lo mau gak? Kali enggak. Ya kali enggak kan? Ya udah terus siap gue mau. Gimana? Paspor ya. Wah mati. Langsung. Waktu itu gue yang kayak waduh gimana ya. Waktu itu gue inget banget gue lagi di jalan. Di jalan dan dia minta paspor dikirim sebelum jam 9 malam. Gue di jalan jam 7 atau nggak, terus sebelum, bahkan paspor itu hanya 1 requirement. 1 lagi adalah bikin showreel dari YouTube lo yang dulu bikin. Jadi ceritanya waktu itu gue udah bikin beberapa video YouTube lah. Ngedit sebisa gue, bikin reel sebisa gue dengan waktu itu gue inget banget software editing gak kayak sekarang ya. Terus kayak bener-bener last minute 9:05 gue selesain renderan video sederhananya sama scan paspor gue kirim. Terus gue udah kayak here comes nothing lah, gue pasrah. Tiba-tiba gue dikontak, oh iya nih nanti ya berangkat, ini tiketnya, dan berangkat lah. Dan akhirnya dari situ gue berangkat ke Singapura, ikut kompetisinya dan gue nggak sia-siain juga. Waktu itu kompetisinya se-Asia Tenggara sama Hong Kong.
Itu gue juara 1. Oh, nice. Nah dari situ kan menang nih. Nama gue beredar lah. Nah ketika beredar itu lagi, nyampe ke kuping Raditya Dika. Nah Raditya Dika di 2015 minta gue produce lagu-lagu dia. Disitulah gue produce lagu-lagu dia tuh. Yang ada, akhirnya kita sempat ada project namanya Lara Dibo lah. Lagu Raditya dinyanyikan Bong. Itu ada lagu-lagu dia buat ceweknya yang sekarang jadi istrinya, Dirimu apa segala. Dan akhirnya dari situ 2017 karena Radit juga udah pernah percaya sama gue diajak jadi cameo di film dia di The Guys atau 2016 ya kalau nggak salah ya. Nah dari situ itu contoh ya. Tapi menurut gue network itu sesimpel lu ada, let's say misalnya lu bisa skill set 5 ya. Yang lu jago sebenarnya 1 nih tapi 4 biasa gitu. Atau mungkin 3 gitu ya. Atau 2. Dua-duanya lu 1 jago 1 enggak gitu. Tapi ketika lu ada, orang tuh inget. Ingat gitu loh. Jadi network itu tuh when lu kayak omnipresent gitu, ada terus nih orang nih. Nanti tiba-tiba lagi ada orang lagi, kan kita nggak pernah tahu tiba-tiba orang butuh service atau apapun yang kita jual tuh kapan ya. Tapi ketika butuh dan lu ada, ya most likely lu yang ditawarin. Bener. Ngapain gue nyari yang memang sih mungkin skillnya ada yang lebih bagus, ada yang lebih jago. Tapi gue nggak kenal men, masih agak jauh di sana gitu. Mendingan yang dekat. Tapi ya udah walaupun bukan yang terbaik ya, tapi cepet gitu kan jatuhnya. Gampang diajak kompromi, gampang diajak kerjasama gitu ya. Dan akhirnya definisi terbaik itu yang gue pelajarin juga. Akhirnya malah banyak di pengalaman gue ya. Gila men, lu terbaik men gitu. Misalnya ya ada yang komplimen lu kayak gitu ya. Not because of our work is the best. Tapi karena paling nyaman sama kita gitu loh. Betul. Jadi kayak sesimpel misalnya gini, gue punya kayak misalnya gue punya list videographer atau tim produksi yang gue nyaman gitu ya. Sometimes tuh mungkin dia bukan bikin kayak sutradara film loh, bikin cinematic shot gimana ya. Tapi ketika misalnya ada pekerjaan datangnya on time, ketika deliverynya asik gitu ya, dan bahkan ketika misalnya komunikasinya juga asik, ya the best. Kayak in every storm tuh kayak gue kalau ngajakin dia tuh kayak kebayang gitu loh. Misalnya syuting yang di ruangan tertutup atau yang terbuka, dia udah ready gitu loh. Bikin orang nyaman, nyaman menggunakan services kita. Kan? Pada akhirnya itu bisa jadi top of the list gitu ya. Top of the list, top of the mind. Bukan karena kita paling bagus. Bener. Dan pastinya itu akan ya lebih banyak job, orang lebih nyaman sama lo. Orang bakal ngomongin lo ke orang teman-teman yang lain gitu jatuhnya ya. And end of the day ya itu akan membuat lo jadi jauh lebih berharga di mata orang gitu kan. Akhirnya lo membuat platform Indo Musikgram itu menjadi sebuah PT. Lo juga bikin itu jadi lebih legit. Pada saat ini ada gak sih challenge sendiri yang mungkin lo bisa ceritain gitu, especially kalau misalnya dalam mungkin pada saat itu nama lo udah di mana-mana, Indo Musikgram juga kayaknya udah besar banget gitu pada saat itu kan. Tapi sekarang nih baru legit nih, baru udah jadi perusahaan nih. Ada challenge tersendiri gak sih lain dari kayak pajak gitu-gitu? Challenge, jadi gini, kalau challenge yang paling nyata itu yang gue rasain adalah di era keterbukaan digital kayak sekarang gini nih, saingan lo tuh dari berbagai sudut men. Kalau dulu misalnya saingan lo adalah kompetitor lo yang selevel. Sekarang kompetitor lo yang selevel di atas lo, dan yang indie-indie yang lo nggak tahu tiba-tiba dia bisa kayak bam gede banget. Iya sih bener. Kalau misalnya lo udah ada di misalnya musik gitu ya, ada artis besar dengan modal besar itu akan masuk. Terus ada yang kita nggak tahu nih siapa, ternyata dia Genius. Viral gitu kan, something huge. Ternyata dia juga naik gitu ya. Jadi di situ ya. Jadi saingannya tuh nggak bisa lo predik. Jadi udah saingan nggak bisa lo predik, platform nggak bisa lo predik langkahnya. Ya udah, jadinya akhirnya gue ngelihat memang kalau gue nggak against sama produk instan ya. Menurut gue emang lu kira gampang men produk instan karena lo juga berarti ini kan bisnis lo media konten gitu. Jadi gimana menurut lo caranya bikin konten yang kena, yang relate dan selalu akhirnya jadi top of mind orang gitu? Sebagai lu juga orang konten, pasti kita tahu ya tidak ada formulanya. Tidak ada formulanya.
Yang pasti yang gue selalu lihat, selalu bisa kita coba ya, itu adalah mengamati, ya itu ATM itulah. Jadi amati yang sudah ada, ditiru, lalu kita modif. Jadi save your energy by watching a lot of reference. Dan kadang nih, ini mungkin yang bisa dicoba juga ya. Kadang tuh kita mungkin nggak perlu selamanya nyari referensi dari negara besar. Coba deh iseng nyari show yang ada di Ukraine atau ada di Belgia gitu ya, yang mungkin negara-negara yang kita nggak lihat radar ya. Terus lu lihat deh, ada kadang-kadang gue nemu yang lucu-lucu tuh dari yang kayak negara-negara yang kita nggak tahu gitu. Yugoslavia, coba lu lihat tuh show tentang podcastnya, mungkin ya, ini gue bukan lagi habis nge-google Yugoslavia, tapi mungkin ada yang lucu juga nih. Bener. Terus ketika lu amati dan tiru nih, belum tentu bro, ada yang kayak ini kan program yang Yugoslavia, belum tentu. Tapi ya kalau misalnya kita yang kurang mainstream, yang jarang ditonton, itu memang akhirnya gue sering sih ngelihat kayak FYP Afrika tuh sering banget masuk di gue. Beneran, itu kayak oh iya ya, nih orang Afrika konten tuh kayak gini. Atau kayak gue suka ngefollow Malaysia gitu. Dari Malaysia, oh iya ya ternyata mereka kontennya seperti ini gitu. Jadinya pastinya ada, mungkin nanti pada saat kita ambil lagi ke Indonesia dengan kulturnya Indonesia, dengan cara Indonesia, tapi inspirasi itu dari mana-mana gitu ya jatuhnya. Iya. Ketika kayak gue nih, gue lagi bikin program challenge nyanyi ya. Sebenarnya bukan challenge nyanyi nada tinggi sih, challenge nyanyi nada asli gitu. Dan lagi rame lah sekarang, banyak orang yang mau datang ke Indomusikgram buat challenge itu. Itu banyak banget yang niru dari program TV. Ada yang izin, permisi kak, kami mau adaptasi gitu, boleh ya? Oh ya boleh, makasih udah izin. Ada juga yang enggak, yang enggak mah banyak. Betul. Tapi apakah gue marah? Tidak, karena gue juga niru dari program Jepang. Keren sih. Ini kalau ngomong sama CEO pasti punya tim yang banyak. Lo nggak akan jauh-jauh dari tim kita gitu ya jatuhnya. Apa? You're not as big as your team kan katanya. Kalau buat lo sendiri, seberapa penting ya tim lo sendiri dalam perkembangan Indomusikgram? I'm a basketball player waktu SMA. Dulu coach gue pernah bilang there's no I in the team. Gue percaya dalam membangun sebuah tim. Ini kalau gue gue cerita backgroundnya sedikit. Gue itu kan combination of team leader sama business owner. Men, itu susah banget men. Karena jujur aja nih, kalau gue sebagai business owner, harusnya yang gue pikirkan adalah profit. Tapi sebagai team leader, gue harus memikirkan profit plus kinerja plus bla 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 bla. Nah, kalau lo perhatiin bisnis yang udah berkembang, biasanya ownernya nggak boleh menjabat. Karena visinya beda pasti. Nah, gue sekarang ini berjuang untuk mencari sweet spot di antara menjadi owner sekaligus team leader, sekaligus the CEO lah. Gue belajar banyak. Sometimes I trust someone too easily. Sometimes gue terlalu sulit untuk percaya sama orang. Dan ini gue sedikit cerita tentang tim ya. Gue tidak bisa menceritakan secara nama. Tapi tahun ini adalah tahun ini juga first time I tell publicly. Gua tahun ini ditipu sama 2. Jadi kan gua saat ini menjabat di 3 perusahaan ya. Di Indomusikgram dan anak perusahaannya di Acuan, dan satu lagi Archipelago Group yang tadi gue bilang sama Google Partner. Di Indomusikgram dan Acuan tahun ini ada 2 karyawan gue yang menggelapkan uang. Waduh. Totalnya 1 miliar. Wah, gimana? Gue tidak pernah ngepost di sosial media. Gue tidak pernah, karena gue malu. Satu, gue pertama kali gue nangis di kantor. Waktu pas pertama ketahuan, yang dari Indomusikgram ketahuan, dan kan diaudit ya. Itu dari 60, 70, tiba-tiba jadi 200.
Terus gue yang kayak oh iya, gue tidur pulang, gue pikir udah kayaknya ini udah 200, tiba-tiba besok jadi 600. Waktu pas jadi 600 itu gue nangis di ruangan gue. For the first time gue nangis, gue yang kayak men kok gini ya, kok begini gitu loh. Dan waktu pas totalnya jadi 750-an dan gue yang kayak ini ya hasil gue percaya gitu loh. Ini ya hasil gue membangun, ini orang yang gue percaya lah, yang gue ada pergi dinas, gue ajak kayak dia, gue ketemu orang, gue ajak kayak dia dan kawan-kawan, dan gue nggak penggelapan. Jadi mengganti invoice dengan nama dia, tapi bilang ke guanya nama company. Dan waktu pas kita tanya kenapa belum dicairin, dia bilang dia membangun skema gitu loh. Jadi waktu pas finance, gue minta finance yang harusnya membayar, instead of memberi nomor finance, dia memberikan nomor teman dia yang udah dikong-kali-kong juga untuk menjadi finance bohongan gitu. Itu ya, itu challenge tuh ya. Gimana caranya biar challenge. Dan itu kan 750 ya. Belum sebulan bro, belum sebulan gue dikasih nafas, tiba-tiba gue dapet yang dari perusahaan yang kedua 250. Aduh. Jadi gue yang kayak tahun ini akhirnya gue merasakan yang namanya, ini mungkin sorry kalau off topic ya, tapi gue yakin kayaknya nggak off topic karena nyambung ke tim. Gue ngerasain yang namanya ke Polres Jakarta Selatan. Gue ngerasain yang namanya datang ke kantor polisi, melapor, membuat sebuah laporan, diusir dulu. Jadi gue diusir dulu sama Polresnya, sama polisinya. Katanya datanya kurang lengkap, gue kumpulin lagi status karyawan, sama gue bawa lagi, habis itu gue taruh. Yang kedua gini, yang pertama diselesaikan secara musyawarah sama keluarga, jadi keluarga bertanggung jawab. Yang kedua ini, energi gue habis, gue taruh surat di meja, ini terserah lu mau selesaiin apa enggak, nama lu udah ada nih di polisi. Gila. Dan akhirnya intinya gue cut short lah, kejadian itu sudah lewat dan gue belajar banyak, dan gue benar-benar yang akhirnya gue sangat mengkurasi cara gue menilai orang. Back then I was a basketball player vibe dan bandmate, bahwa ayo kita semua ini yuk, kita lu drummer gue, lu bisa juga maju, lu apa semua. Tapi gue sekarang kayak no kayak gue harus memasuki fase di mana gue lebih apa ya, mungkin lebih dingin kali ya. Oh malah lo ada di posisi itu ya jatuhnya. Gue harus, maksudnya gue tapi bukan berarti gue jadi jahat ya. Tapi gue lebih nggak mau kemakan lah sama misalnya gue tetap menjadi gue yang seperti dulu di mata tim gue. Tapi I don't really buy kalau misalnya ada cerita-cerita yang di luar dari urusan pekerjaan gitu. Gue sangat bilang bahwa everything itu gue mau sekarang jelas dari reasonnya. Gue ajak lo pergi dinas karena ada sesuatu yang lo harus kerjain. Iya. Profesional aja. Profesional. Sebelumnya gue kurang di situ. Gue kurang di situ. Jadi menurut gue building a team, salah satu hal yang gue belajarin banget itu adalah mungkin apa ya, lo sebagai, apalagi kalau buat teman-teman yang berjuang yang sama kayak gue nih, business owner tapi juga team leader, always check your pembukuan. Always check your pembukuan. No matter how good your branding is, sebagai naro CEO di bio Instagram tuh gampang guys. Tapi kalau misalnya lo mau ngomongin bisnis lo tuh bisa bertahan apa enggak, lo mau ngomongin sebenarnya karyawan lo tuh happy apa enggak, itu lo cuma bisa lihat dari satu, pembukuan, dua, memang lo one on one session ngobrol, dan tiga ya lo berdoa lah. Karena jujur aja ya, gue bisa bilang yang gue digituin sama tim gue, ya itu mereka jahat lah. Karena gue I'm not the type mereka nggak jahat, mereka butuh, no. Mereka jahat udah, simple. Gue karena menurut gue kalau nggak jahat, lu kalau nggak punya niat jahat, lu nggak mungkin bisa sampai segede itu angkanya. Iya, gila sih itu. Itu udah bukan kelepasan, udah bukan hilaf lagi, itu udah jahat. Jadi lu ya itu balik ke topik luck.
lu berdoalah agar selalu dijauhkan dari hal yang menjahatkan di diri lu, karena that's the thing that you cannot control. Betul. Lu udah mau bangun security sebagus apapun, lu bangun sistem sebagus apapun, tapi kalau emang ada orang yang jahat sama lu cuma bisa berdoa untuk ya when the time comes, lu siap. Betul. Lu siap. Ya itu sih kayak ya ini ada lessonnya juga gitu. Of course lo mau jadi orang yang team player, harus jadi orang team player, tapi juga ada trust the right people dan dan itu ya jatuhnya ya. Lu bayangin man, gimana gue bangkit coba dari yang kemarin. 1M gila. Gimana coba gue bangkit? Dan itu 1M for my company. Iya. Itu gede men. Iya. Maksud gue untuk beberapa perusahaan yang sudah multi-million bisnis gitu ya. 1M itu mungkin kayak loss. Buat gue itu gede. Dan lu bayangin nih gimana caranya bangkit dari yang digituin, dan gue sekarang gue harus live my life untuk trust my team. Jadi gue kayak ya udahlah, gue kayak satu yang gue dikasih wejangan lah ya dari salah seorang mentor di hidup gue dalam bisnis gitu. Dia bilang ke gue, udah bohong, anggap aja ini loss yang emang lu harusnya dapet. Jadi coba deh kalau lu mikirnya bukan lu digelapin sama karyawan lu. Coba lu pikir kalau ini memang kerugian yang memang harus lu iyain. Betul. Jadi misalnya nih kerugian tahun ini lu adalah segitu. Iya. Lu akan marah gak kayak gini, Bang? Enggak. Ya udah, sama. Ini adalah kerugian lu karena lu nggak bener jagain usaha lu gitu. Ya udah, maksudnya terimanya di situ aja gitu. Terimanya di situ. Bukan berarti gara-gara kejadian ini lu jadi nggak bisa percaya lagi sama orang. Bukan berarti karena kejadian ini lu jadi ngeliat semua tim lu tuh bandit. Nggak juga. Bener. Jadi akhirnya gue ya oke. Paling gampang gue kayak bayangin gue kalah NFT. kalah judi gitu kan ya. Terus ditipu ponzi sim yang kemarin. Oh iya, kayaknya life's not that bad. Ya udah. Oke. Gue menerima. Tapi ya yang bikin gue kemarin, ini last dari yang kasus ini gue cerita ya. Sebenarnya satu yang bikin gue sedih banget kemarin adalah karena gue cerita ke orang tua gue kan. Dan gue cerita betapa bokap gue tuh menjadi my biggest supporter. Dia sampai gak bisa tidur men waktu tahu, saking stresnya. Dan ketika gue tahu gue sampai bikin orang tua gue kayak gitu, gue makin kesel lagi sama kejadian itu. Damn. Tapi that's it man. Kayak bener sih. Untung lo juga ada mentor yang bisa yang bisa ngasih lo perspektif gitu kan. Karena gila men, gue 1M gak pernah lihat seumur hidup gitu. Ini digelapin 1M, buset. Lu harus punya mentor sih men. I mean kalau gue percaya bukan cuma sebagai CEO ya, tapi sebagai apapun, lo harus punya mentor. Belum tentu mentor itu menjadi bagian dalam lo ya. Maksudnya punya saham kayak apa enggak. Tapi menurut gue lo harus punya mentor yang lo percaya bisa ngasih wejangan di saat yang baik dan di saat yang sulit. Iya bener. Simply mungkin karena dia lebih duluan dari lo. Ya, that's it. Ya, itu ya. Jadi ibaratnya apapun yang lo lalui kayak dia udah duluan melalui. Iya. Gitu, jadi kayaknya nih ketika gue tanya nih, gue cuma nanya satu, lu pernah kan kayak gue kan? Pernah. Dan akhirnya bener, dia menceritakan yang detail dari dia. Yang dia nggak mungkin ceritain kalau gue nggak nanya dan gue nggak cerita tentang ini. Oh jadi gue kayak oke. Gimana cara lo selesainya? Gue cuma nanya itu doang. Oh ya dia jelasin dan ketika dia ngasih itu, oh ya gue tertampar. Oke. Gue kayak oke. Gue bener juga ya. Kalau dibilangnya hilangnya karena memang kerugian, karena misalnya gue ada salah hitung rugi, kan memang sama rugi juga. Ini ya kalau gue salah manajemen lah. Betul. At the end of the day, ya nggak tahu ya. Gue nggak pernah sih ngerasain hilang 1M ya. Moga-moga tidak bro. Semoga tidak pernah ya. Tapi as you go along, hopefully life can move on dan lo bisa lebih bangkit lagi in the future gitu. Iya. Man, ini dari tadi kita udah ngomongin banyak yang di-spill nih. Gue sangat berterima kasih banget karena lo mau vulnerable gitu barengan sama kita. Terima kasih banyak. That's it's an honor for us too gitu ya untuk diceritain sama lo. Mungkin gue pengen tahu juga lo sekarang planningnya apa untuk ke depan, and like what do you have next, especially with all your companies and all your IPs?
plan nextnya, jadi gue lagi membereskan banget di bagian tim. Jadi for the first time in my entrepreneurship career, I pay someone to analyze and as a consultant untuk HR. Siap. For the first time. Okay. Jadi selama ini gue ada HR yang mengatur admin, keuangan, gajian gitu ya. Tapi gue belum pernah punya HR yang memikirkan well-being. Kayak misalnya KPI, bonus, dan kawan-kawan. For the first time, I pay someone untuk, bro, konsul dong untuk ini, professionally. Dan jadi gue plan jangka pendek adalah membereskan structure tim, membereskan tim yang ada untuk membuat no matter how small my company sekarang, company gue relatively small, tim gue dari Indo Musik itu 12, dan dari yang acuan cuma 4, dan dari yang satu lagi cuma 1, jadi technically 5 tambah 17 lah ya. Gue pengen tim gue itu competitively bersaing secara sehat. Bukan cuma bersaing di dalam, tapi bersaing juga di luar. Bahwa ketika misalnya gue lagi ada mau cari talent yang dari luar, I can offer something good to them. Karena gue percaya yang tadi lo bilang, lo gak akan lebih, ya tadi bahasa lo apa? You're not as big as your team. You're not as big as your team. Jadi gue percaya kayak, gue akan obsolete suatu hari. Apapun ide gue, apapun visi gue akan obsolete. Tapi my team, mungkin yang young, yang fresh, yang mungkin masih mengikuti semuanya, akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Nice, so many lessons yang bisa kita ambil dari lo. Terima kasih udah sharing pastinya, everything that you shared with us. Dan semoga untuk Opal Gang yang lagi menonton juga bisa mendapatkan banyak banget dari Bong hari ini. Makasih banyak sekali lagi. Yes, jangan lupa buat follow kita di semua social media, Opal_ID, and subscribe, like, comment, everything. Okay? Bong, terima kasih banyak. Terima kasih bro. Terima kasih. So nice to see you again today. Big up. Yes, siap.